Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat melaksanakan kegiatan belajar di rumah masing-masing. Baiklah, pada pertemuan kali ini materi tahfidz kita adalah berkaitan tentang metode menghafal untuk anak kecil. Harapan Bapak semoga materi ini dapat menjadikan solusi bagi anak-anak yang merasa kesulitan dan kewalahan di dalam melaksanakan hafalan Al-Quran, di dalam menghafal surat-surat pendek. Amin. Baiklah, ada metode menghafal untuk anak kecil. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah metode ini berhubungan dengan menggunakan media kaset atau MP3 murattal. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, siapkan kaset atau MP3 murattal. Murattal itu artinya tartil, bacaan tartil. Jadi kita harus memiliki kaset, speaker ataupun MP3 yang bagus bacaannya dan kita suka dengan nada yang dibawakan oleh qori tersebut, orang yang membaca tersebut. Diusahakan kaset atau MP3 murattal yang kita pilih, yang kita gunakan, bacaannya jangan berubah-ubah. Jadi misalnya kita menggunakan murattal dari Syekh Musyari Rosyid misalnya, jadi dari awal sampai akhir kita menggunakan bacaan murattal Syekh Musyari Rosyid dan lain sebagainya. Jadi jangan berubah-ubah atau berpindah-pindah. Itu juga sangat menentukan dengan kemudahan kita di dalam menghafal. Karena kalau kita sudah terbiasa dengan satu nada atau satu bacaan dari salah satu syekh atau qori, maka ketika kita pindah dengan nada ataupun bacaan yang berbeda, maka itu akan berdampak kepada kita. Jadi usahakan dari awal sampai akhir itu sama qori atau orang yang membaca tersebut, nada dan bacaannya sama, meskipun suratnya berbeda nanti. Jadi yang pertama, siapkan kaset atau MP3 atau speaker murattal. Yang kedua, tentukan surat-surat yang ingin dihafal. Jadi misalnya juz 30 yang ingin kita hafal, jadi MP3 atau kaset tersebut kita sudah diisi dengan surat-surat juz 30. Terus yang ketiga, putarlah kaset atau MP3 murattal secara berulang-ulang sampai hafal. Jadi di sini kita mengandalkan indera pendengaran kita. Jadi menghafal di sini dengan sistem mendengarkan. Jadi mendengarkan bacaan dari qori yang ada di dalam kaset atau MP3 tersebut. Jadi didengarkan, putar secara berulang-ulang sampai kita sudah merasa hafal. Ketika kita sudah merasa hafal karena sudah memutar dan mendengarkan bacaan tersebut secara berulang-ulang, selanjutnya cobalah kita membaca surat yang dihafal tersebut. Ya, terus lakukan secara terus-menerus sampai benar-benar hafal. Jadi ini metode menghafal dengan menggunakan speaker, dengan menggunakan kaset atau MP3 murattal dari salah satu qori atau syekh. Misalnya kita menggunakan
qori atau murattalnya Syekh Musyari Rasyid. Misal kita menghafal surah Al-Ikhlas misalnya. Jadi diputar MP3 tersebut atau kaset tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diputar lagi secara berulang-ulang sampai kita benar-benar hafal. Kalau sudah hafal surah Al-Ikhlas tersebut, baru kita mencoba membaca surat tersebut. Jadi kita baca, misalnya masih ada yang nyangkut, ada yang kurang hafal, ulangi lagi bacaan tersebut dan dimantapkan lagi hafalannya, dan lakukan secara terus-menerus. Insya Allah metode ini akan menjadikan solusi, jalan keluar bisa kita pilih di dalam menghafal Al-Quran, apalagi hanya menghafal surat-surat pendek. Baiklah, selanjutnya setelah kita sudah hafal dari bacaan yang ada di dalam MP3 atau speaker atau kaset tersebut, setorkan hafalan tersebut kepada ibu atau bapak kita atau saudara kita atau guru dan lain sebagainya. Jadi kita setorkan, ini berfungsi supaya ibu atau bapak, saudara atau guru mengamati dan mengoreksi hafalan, sehingga di situ akan akan ditemukan mana bacaan yang kurang tepat, panjang pendeknya, dengungnya dan lain sebagainya. Sehingga di sini tugas dari bapak atau ibu atau saudara ini tugasnya memperbaiki atau mentahsin, mengoreksi dari bacaan yang sudah dihafal tersebut. Yang terakhir, berikan pujian dan semangat agar anak kita bisa konsisten dan istiqomah. Jadi jangan sekedar kita suruh menghafal, namun sesekali kita juga harus memberikan pujian dan memberikan semangat kepada anak kita, sehingga ia pun akan semangat. Maklum, anak kecil pasti ingin dipuji, disanjung. Itu pasti yang paling disukai oleh anak-anak. Jadi yang terakhir, ketika anak kita sudah hafal lalu sudah menyetorkan hafalannya, agar proses tersebut terus menerus berjalan, berikanlah pujian dan semangat kepada anak kita, sehingga anak kita tetap semangat, istiqomah dan konsisten di dalam melakukan hafalan dengan menggunakan metode tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan terkait metode di dalam menghafal Al-Quran bagi anak kecil. Metode ini juga metode yang sering digunakan oleh orang yang, mohon maaf, yang penglihatannya itu terganggu atau buta. Biasa orang yang oleh Allah diuji penglihatannya terganggu atau buta, di dalam melakukan hafalan ia menggunakan metode ini. Jadi metode ini bisa digunakan untuk orang yang buta, bisa digunakan untuk anak kecil. Meskipun anak kecil tersebut belum bisa membaca Al-Quran, metode ini menjadi solusi atau menjadi jalan keluar, karena ini hanya mengandalkan pendengaran. Meskipun sebelumnya tidak pernah membaca ayat tersebut, surat tersebut, namun karena kebiasaan, karena sering mendengarkan, maka bacaan tersebut akan masuk dan menempel, menetap di dalam hati dan pikiran anak kita. Jadi mungkin hanya ini untuk pertemuan kali ini.
mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan jalan keluar, sehingga sehingga ini menjadi sebab Allah memberikan kemudahan bagi anak-anak kita di dalam menyelesaikan hafalannya, di dalam menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Cukup sekian, apabila ada kata-kata yang salah itu dari saya pribadi, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar hanya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal hikmata wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah. Baiklah, pada pertemuan kali ini materi tahfidz kita adalah bertemakan 6 unsur memulai hafalan Al-Quran. Baiklah, jadi di dalam persiapan kita untuk memulai hafalan menghafal Al-Quran, maka ada 6 hal yang harus kita perhatikan di dalam memulai menghafal Al-Quran. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah kam, yang artinya berapa. Yang kedua mata, yang berarti kapan. Yang ketiga aina, yang artinya di mana. Yang keempat madza, yang berarti apa. Yang kelima limadza, yang berarti mengapa. Dan yang terakhir, yang keenam, kaifa, yang bermakna bagaimana. Baiklah, mari kita rinci, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kam, yang artinya berapa. Maksudnya adalah kita harus bisa menentukan berapa ayat yang kita targetkan setiap harinya di dalam menghafal. Misalnya 1 ayat atau 2 ayat atau 3 ayat dan seterusnya setiap harinya sesuai dengan kemampuan kita. Seorang penghafal Al-Quran harus bisa menentukan berapa banyak jumlah ayat yang harus dihafal dalam setiap harinya. Dan di dalam menentukan berapa banyak tersebut itu sesuai dengan kemampuan kita di dalam menghafal. Tidak perlu banyak di dalam menghafal. Yang terpenting adalah istiqomah, continue, tekun. Misalnya setiap hari kita konsisten 1 ayat ataupun 2 ayat, maka setiap hari kita harus istiqomah menghafal 2 ayat. Itu yang pertama adalah kam, yang bermakna berapa. Jadi kita harus bisa menentukan berapa ayat yang harus kita hafal di dalam setiap harinya. Terkait dengan menentukan berapa banyak ini sangat penting sekali, sehingga disebutkan di dalam sebuah maqalah, di dalam sebuah perkataan, pekerjaan apapun yang kamu tidak bisa menentukan atau menarget, maka lebih pantas bagimu untuk kamu lupakan. Itu di dalam sebuah perkataan. Jadi yang pertama yang harus kita persiapkan adalah berapa banyak ayat yang kita targetkan setiap harinya di dalam menghafal. Dan tentu itu harus sesuai dengan kemampuan kita di dalam menghafal Al-Quran. Selanjutnya yang kedua adalah mata, yang bermakna kapan. Maksudnya kita harus menentukan kapan waktu untuk menghafal, kapan waktu untuk mengulang atau murojaah hafalan, dan kapan kita menyelesaikan hafalan secara penuh. Jadi setelah penghafal Al-Quran membatasi berapa jumlah yang harus dihafal, maka selanjutnya kita harus menentukan kapan waktu yang tepat untuk menghafal Al-Quran. Kapan waktu
yang tepat untuk murojaah atau mengulang hafalan Al-Quran, dan kapan waktu yang tepat, kapan waktu kita menyelesaikan hafalan Al-Quran secara penuh. Ketahuilah bahwa keberhasilan seseorang di dalam menghafal Al-Quran tergantung sejauh mana ia mampu mengatur dan menentukan waktu pelaksanaannya. Jadilah Anda orang yang dermawan terhadap waktu dalam menghafal Al-Quran. Untuk pengulasan terkait waktu ideal dalam menghafal Al-Quran sudah Bapak sebutkan sebelumnya dalam pertemuan yang lalu. Setidaknya ada 3 waktu yang sangat baik untuk digunakan menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah waktu subuh ataupun waktu pagi. Karena orang yang menggunakan waktu subuh atau waktu pagi dengan perbuatan baik, apalagi menghafal Al-Quran, waktu tersebut adalah waktu yang mana secara istimewa, secara spesial mendapatkan doa langsung dari baginda Muhammad. Dalam salah satu hadisnya, baginda Muhammad mendoakan bagi orang-orang yang beribadah di waktu pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku pada waktu pagi. Itu menunjukkan betapa baik dan sangat tepat kalau kita gunakan untuk menghafal Al-Quran pada waktu subuh ataupun waktu pagi. Yang kedua adalah waktu setelah selesai sholat, setelah selesai melakukan sholat. Karena waktu tersebut kita pasti dalam keadaan tenang karena dampak ataupun manfaat dari sholat yang kita lakukan. Selanjutnya yang ketiga adalah aina, yang bermakna di mana. Maksudnya kita harus menentukan tempat yang ideal untuk menghafal dan mengulang atau murojaah hafalan. Alat ini menunjukkan tempat pelaksanaan hafalan Al-Quran. Artinya seseorang yang ingin melakukan hafalan Al-Quran harus bisa menentukan tempat yang ideal untuk menghafal Al-Quran. Saran Bapak, carilah lingkungan yang dapat mempermudah perjalanan dalam menghafal Al-Quran. Misalnya dalam kamar, ataupun misalnya di musola rumah misalnya, dan lain sebagainya. Seringkali Bapak temukan seseorang yang menghafal Al-Quran, namun ia sulit untuk serius dan sering terkontaminasi dalam menjalaninya karena pengaruh lingkungan tempat ia menghafal. Jika ini terjadi pada Anda, pada kalian, anak-anakku semuanya, maka segera berhijrahlah menuju tempat yang lebih baik. Hindari tempat-tempat keramaian, tempat-tempat yang membuat kita terkontaminasi. Selanjutnya yang keempat adalah madza, yang bermakna apa. Maksudnya kita sebagai penghafal Al-Quran harus mengetahui dan menentukan apa yang diinginkan atau apa tujuan kita menghafal Al-Quran. Hendaknya seorang penghafal Al-Quran itu mengetahui dan menentukan apa yang diinginkan atau apa tujuan ia menghafal Al-Quran. Karena seseorang yang menempuh perjalanan namun ia tidak memiliki tujuan, maka rasa lelah dan letih yang ia dapatkan tanpa hasil apapun dari perjalanannya, sebab tidak memiliki tujuan. Dalam menghafal kita harus memiliki tujuan yang terang, yang jelas, agar kita tidak kegelapan di dalam menempuhnya. Pertanyaan yang penting kita jawab adalah apa tujuan kita untuk menghafal Al-Quran? Apakah liridhaillah, untuk mengharapkan ridha Allah, atau lain sebagainya? Itu kembali pada diri kita masing-masing. Selanjutnya yang nomor 5 adalah limadza, yang bermakna mengapa. Ini berhubungan dengan alasan mengapa kita menghafal Al-Quran. Alat ini juga bisa dijadikan pelajaran bagi para peminat.
kita yang sedang melakukan hafalan Al-Quran dengan mengamati pengalaman orang yang sukses dan gagal dalam menghafal Al-Quran. Kenapa si A bisa sukses dalam menghafal Al-Quran dan kenapa si B gagal dalam menghafal Al-Quran? Nah, dengan mengamati jawaban dari masing-masing individu tersebut, ia bisa mengambil pelajaran sebagai bekal dalam menghafal Al-Quran. Kata baginda Muhammad, sahihu niyatakum. Dalam hadis au maqal, sahihu niyatakum. Perbaiki niat kita, niat kalian di dalam melakukan amal kebaikan, terlebih di dalam menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir adalah kaifa, yang bermakna bagaimana. Maksudnya kita harus menentukan metode atau cara kita di dalam menghafal Al-Quran supaya terasa mudah di dalam menghafal Al-Quran. Bagaimana tata cara yang ideal di dalam menghafal Al-Quran? Pilihlah metode atau tata cara yang sesuai dengan kemampuan kita. Ada sebagian penghafal Al-Quran yang tidak memperhatikan metode dalam menghafal, sehingga hafalannya tidak teratur, yang berakibat tidak konsisten dalam menghafal Al-Quran, berhenti di tengah jalan, tidak sampai hafal secara penuh, selesai hafalannya. Oleh karenanya, para penghafal Al-Quran harus bisa menentukan bagaimana cara yang efektif dalam menghafal Al-Quran. Secara singkat, ada metode yang mungkin sebelumnya sering Bapak sampaikan, yaitu metode menghafal untuk anak kecil, untuk anak yang berumur 4 tahun ke atas. Metode tersebut yaitu: 1. Siapkan alat perekam suara. Misalnya kita bisa gunakan HP, speaker, dan lain sebagainya. Kemudian ajaklah anak kita yang berumur 4 tahun atau lebih tersebut untuk melakukan rekaman. Pilihlah surat-surat pendek terlebih dahulu. Misalnya dimulai dari surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Rekam bacaan tersebut. Bacalah ayat pertama oleh ayah atau ibu atau kakak, saudara dan lain, atau guru dan lain sebagainya. Kemudian perintahkan anak kita untuk mengikuti bacaan tersebut setelah selesai membaca. Kemudian katakan kepada anak kita, inilah pelajaran kita hari ini. Kemudian berikanlah alat tersebut kepada anak kita dan ajari anak kita cara menggunakan alat tersebut. Katakan kepada mereka, dengarkanlah rekaman ini dengan cermat dan hafalkanlah wahai anakku. Nanti sore atau pada waktu tertentu saya akan menguji hasil dari hafalanmu ini. Lakukanlah metode tersebut dengan istiqomah, insya Allah akan mendapatkan hasil yang gemilang. Atau bisa juga dengan cara belikan anak kita speaker yang sudah diisi dengan bacaan-bacaan surah-surah pendek. Kemudian perintahkan kepada anak kita untuk mendengarkan bacaan yang berada di speaker tersebut. Putar secara berulang-ulang bacaan tersebut sampai anak kita hafal 1, 2, atau 3 ayat. Kemudian tentukan waktu untuk mengetes hafalan tersebut dengan anak kita. Lakukan metode tersebut, saya yakin, Bapak yakin, insya Allah dengan kerjasama, dengan niat yang tulus, yang ikhlas karena Allah, Allah akan memberikan kemudahan untuk anak kita di dalam menghafal Al-Quran. Untuk pertemuan kali ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Jadi ada 6 hal, ada 6 unsur yang perlu kita perhatikan di dalam menghafal Al-Quran. Semoga pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini, pada pertemuan yang mulia ini bisa memberikan manfaat dan memberikan solusi yang solutif, sehingga kita selalu semangat dan diberikan kemudahan di dalam menghafal Al-Quran, firman-firman ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hikmata wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.